Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Tubuh Channel bersama saya Riji. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat. Oke, langsung saja ya teman. Pada kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu APK Gcam yang sangat populer dari dulu sampai sekarang ya, karena terkenal dengan kestabilannya dan juga banyak support di handphone Android lama ataupun yang terbaru saat ini, maupun yang berchipkan Snapdragon ataupun MediaTek. Jadi untuk Gcam yang kita bahas kali ini yaitu Google Camera Vulkan versi 16 ya teman-teman. Oke, penasaran dengan performa dan hasil dari Gcam ini? Kita mulai aja untuk videonya. Check it out. Bila kalian ingin mencoba APK Gcam yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan nanti juga saya akan bagikan settingan terbaik dari channel ini. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya. Oke, di video ini saya mentesternya menggunakan handphone lawas yaitu Xiaomi Note 5 Pro. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google kamera Androidnya. Ini dia untuk tampilan interface-nya yang sebelumnya saya sudah install di handphone Xiaomi Note 5 Pro. Yang pertama untuk di bagian menunya seperti biasa ya, ada kamera utama, portrait, mode foto malam, video, dan yang lainnya ada panorama, lens blur, photo spear, photo booth, slow motion, time lapse, dan Google Lens, dan ada settingnya teman. Selanjutnya di samping kiri ini yang saya sentuh ini, di bagian viewfindernya ada untuk pengaturan manual fokus yaitu menu slider yang kalian bisa pilih untuk secara manual ya, untuk fokusnya dari auto sampai ke 10 cm dari jarak lensa ya untuk objeknya, atau biasa disebut dengan mode fokus makro. Selanjutnya untuk di bagian yang atas ada opsi ya, ada pengaturan flash, filter warna, motion, format foto, HDR flash, dan timer ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah hasil testernya. Yang pertama yaitu di bagian kamera utama, tentunya ini menggunakan settingan ya teman. Ini dia untuk hasilnya. Di bagian kamera utama bisa digunakan dengan baik dan untuk hasilnya juga sangat mantap sekali. Ini dia untuk hasil lainnya ya, yang sebelumnya saya sudah ambil ya. Oke, berikut ini masih di bagian kamera utama dengan menggunakan menu slider fokus. Di sini saya menggunakan fokus makro atau 10 cm. Kalian bisa pilih lalu dekatkan dengan objeknya dan kalian bisa zoomkan ya. Seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, sudah bagus, teman-teman bisa capture atau jepret. Dan ini dia untuk hasilnya di kamera utama dengan menggunakan mode fokus makro. Oke, di sini saya perjelas lagi, saya zoom. Kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya ya teman-teman, sangat mantap sekali. Next, berikut ini adalah hasil tester menggunakan mode portrait. Dan untuk hasilnya seperti ini, tentunya menggunakan kamera bagian depan. Oke, untuk hasilnya juga bagus ya teman-teman, dan untuk blurnya juga rapi. Tentunya bisa dijalankan dengan baik ya untuk di mode portrait. Nah, berikut ini adalah hasil tester menggunakan mode foto malam, tentunya bisa dijalankan dengan baik dan untuk hasilnya super mantul ya teman-teman, sangat minim noise dan sangat luar biasa ya untuk hasilnya di mode foto malam dengan menggunakan Gcam Vulkan versi 16. Perlu diketahui juga ini menggunakan settingannya teman, nanti saya akan bagikan. Jadi teman-teman terus simak ya. Selanjutnya ini di bagian yang lainnya. Sekarang yang pertama di bagian yang lain ini adalah panorama. Di bagian mode panorama itu bisa dijalankan dengan baik untuk di Xiaomi Note 5 Pro. Next, sekarang mode photosphere. Ini dia untuk hasil testernya. Di mode photosphere bisa dijalankan dengan baik juga. Next, selanjutnya di bagian mode photo booth juga bisa dijalankan dengan baik ya. Selanjutnya slow motion kita buka. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, tentunya bisa dijalankan dengan baik. Next, sekarang untuk di mode time lapse juga bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman. Terakhir yaitu Google Lens. Oke, kita tunggu.
di Google Lens bisa dibuka, tentunya bisa dijalankan dengan baik juga ya. Jadi di setiap bagian bermenunya itu semuanya bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman. Pasti juga di handphone lain juga kalian bisa tester sendiri, kemungkinan besar Gcam ini juga stabil sama seperti di Xiaomi Note 5 Pro. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses instalasi Gcam-nya dari awal sampai pengaturan di bagian setting untuk Gcam Vulkan versi 16 ini. Untuk langkah pertamanya pastikan teman-teman sudah mendownload untuk bahan APK-nya yang saya sudah sediakan di deskripsi. Ini dia ya teman, untuk zip-nya itu lebih dari 100 MB. Gcam yang satu ini untuk menginstalnya seperti biasa. Nah, tapi apabila teman sudah menginstal Gcam pada handphone kalian, saat menginstal Gcam ini ada notifikasi apakah kalian ingin menginstal update pada aplikasi yang sudah ada. Berarti di handphone kalian sudah ada Gcam dengan based on Google yang sama. Ini perlu diperhatikan agar Gcam Vulkan versi 16 nya bisa dijalankan dengan baik. Teman-teman bisa hapus dulu Gcam dengan based on Google yang sama. Kalian bisa pergi ke info aplikasi. Tapi sebelum kalian uninstall, di sini perlu diperhatikan teman-teman bisa lakukan clear data dulu seperti di video ini sebelum kalian menguninstall Gcam dengan based on Google yang sama. Oke, kalau kalian sudah lakukan clear data, selanjutnya kalian bisa uninstall untuk Gcam dengan based on Google yang sama ya tentunya. Oke, kalau sudah terhapus, selanjutnya teman-teman bisa install Gcam-nya seperti biasa. Klik bahan APK-nya. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengklik install. Sekarang kalian bisa tunggu ya sampai proses instalasi Gcam-nya selesai. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman bisa buka Gcam-nya seperti biasa. Kalian buka, lalu persetujui semua untuk perizinannya, dan ini dia untuk tampilan Gcam-nya setelah proses instalasi tadi ya teman-teman. Nah, di sini untuk di Xiaomi Note 5 Pro sendiri atau di handphone kalian saat membuka di bagian front kamera itu ada terjadi masalah seperti agak freeze atau lag. Jadi untuk mengatasinya saya akan bagikan, kalian tinggal setting seperti yang saya bagikan ini. Oke, untuk langkah pertamanya teman-teman bisa pergi ke more, lalu bisa beralih ke bagian setting. Ini dia, kalian buka untuk settingan Gcam-nya. Untuk bagian setting ini yang pertama untuk grid tipenya teman-teman bisa buka. Nah, di grid tipe ini teman-teman bisa pilih 3x3 sesuai selera juga ya. Kalian bisa pilih 4x4. Dan untuk di videonya kalian bisa aktifkan untuk 4K nya resolusi di bagian video. Selanjutnya untuk di bagian advanced teman-teman bisa buka di sini untuk RAW plus JPG nya teman-teman bisa aktifkan. Selanjutnya untuk di bagian base setting ini apabila teman mengalami hasil gambar atau fotonya di bagian kamera depan itu blue screen. Untuk di bagian pro kamera teman-teman bisa pilih Nexus 6P ya teman-teman. Next, sekarang di bagian saturasi teman-teman bisa buka yang pertama di back kamera. Kalian bisa pilih di angka 1,3 di bagian highlightnya. Sekarang di shadow-nya teman-teman bisa naikkan ke 1.8. Selanjutnya untuk di bagian front kamera highlight saturasi teman-teman bisa pilih di 1.2. Shadow saturasi teman-teman bisa naikkan ke 1.1. Itu dia untuk di bagian saturation-nya. Selanjutnya di bagian noise reduction teman-teman bisa aktifkan, enable-kan. Oke, kalau sudah, sekarang untuk UI outward balance mode-nya teman-teman bisa aktifkan juga. Tripod shooting teman-teman bisa aktifkan. Selanjutnya naik mode hint teman-teman bisa aktifkan. Sekarang yang paling terpenting ya teman, untuk mengatasi front kameranya nge-lag atau beginner nge-lag, teman-teman bisa buka di bagian live. Nah, di sini untuk image format teman-teman bisa rubah ke format JPEG. Oke, selanjutnya teman-teman bisa scrollkan ke bawah di bagian live ini. Nah, untuk di optical stabilization atau OIS-nya teman-teman bisa aktifkan juga. Sekarang untuk quick setting teman-teman bisa aktifkan, dan enable manual focus atau menu slidernya teman-teman bisa aktifkan.
Oke, tampaknya selesai. Itu dia untuk settingan dari Gcam Vulkan versi 16 dari channel ini. Dan hasilnya tadi sebelumnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sekarang teman-teman juga bisa tester sendiri di handphone kalian masing-masing. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Sampai jumpa ya di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye, wassalam.